nama saya Kistil Sabrina dari Prodi Sistem Informasi semester 5. Oke, baik adanya saya di sini, saya akan membuat video untuk interview ataupun wawancara dari salah satu pemilik UMKM dari produk Melty Cookies ini. Nah, tujuan saya membuat video ini merupakan untuk bukti bahwa saya telah mengerjakan tugas UTS dari mata kuliah Public Speaking yang telah diberikan kepada saya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja mohon disaksikan untuk video berikutnya. Adanya saya di sini, saya akan sedikit mewawancarai tentang teman saya selaku pengusaha UMKM, baik itu untuk cookies maupun bakso mercon. Oke. Sini saya langsung aja untuk pertanyaan yang pertama yaitu untuk tentang produk terlebih dahulu nih. Apa sih Kak yang menginspirasi Kakak untuk memulai usaha cookies dan bakso mercon ini? Yang pertama, karena saya tahu kalau misalkan untuk cookies, karena saya tahu problem saya gitu. Jadi saya nggak suka namanya makanan manis gitu. Tapi kadang-kadang tuh saya penasaran, maksudnya ada nggak sih makanan yang nggak terlalu manis gitu yang bisa saya makan gitu. Ternyata jarang ada yang kayak manisnya tuh nggak manis banget gitu. Mulai dari situlah saya mengatasi problem saya sendiri gitu. Jadi saya jualan cookies yang sekiranya rasanya tuh nggak terlalu manis. Dan problem lainnya tuh apa? Biasanya gula itu kan bikin diabetes ya kan? Betul banget. Gitu. Apalagi ini di masa-masa kita nih, di masa-masa saya gitu kan, di umur 22 pasti kan pengen ngemil ini itu gitu kan. Saya takut nanti akhirnya gitu kan, kayak saya sering makan manis tapi nanti tuanya gimana ya? Apakah bisa sakit diabetes atau gimana? Nah, dari situlah saya jualan cookies yang manisnya tuh nggak terlalu manis, ya aman lah intinya buat tubuh kita gitu. Nah, untuk bakso mercon sendiri, bakso mercon itu juga kesukaan saya gitu. Jadi yang sesuai dengan passion saya. Jadi kalau misalkan saya melakukannya itu nggak terasa berat gitu. Jadi benar-benar semangat gitu loh. Kadang kan kita jualan tuh kemudian gitu kan. Nah itu saya mulai dari apa yang saya suka gitu. Oke, keren banget ya untuk pertanyaan yang pertama. Oke, selanjutnya ini kayak Kakak sejak kapan sih nih kayak ngejalani usaha ini dan gimana untuk perkembangannya sekarang? Sejak kapan? Sebetulnya jujur baru ya. Cookies itu, jadi yang pertama itu saya jual blus karena mungkin saya suka apa ya? Maksudnya saya suka sama outfit gitu ya gitu. Terus baru ke cookies gitu, baru ke bakso mercon. Maksudnya saya juga mengikuti perkembangan zaman lah gitu. Benar banget ya. Zaman sekarang maksudnya dari warung, istilahnya warung Madura aja itu dia bisa punya omset sebulan itu cukup banyak lewat GrabMart. Keren betul. Jadi maksudnya kalau misalkan kita mindsetnya kayaknya nggak bisa deh gue jualan ini nggak bakal sukses deh, soalnya gue jualannya moto doang, kayak deterjen, siapa yang beli? Salah, itu mindsetnya salah. Sebenarnya kita semua bisa memajukan usaha kita, mampu. Cuman marketingnya aja yang belum tahu gitu. Harus pinter marketing. Betul. Gitu sih. Oke deh. Oke, baik untuk pertanyaan. Oke, untuk selanjutnya gimana sih perkembangannya nih sekarang ini? Nah, untuk perkembangannya yang pasti pada awal mulanya itu nggak sempurna ya gitu kan, karena saya juga masih belajar gitu, tapi harus terus belajar gitu. Jadi untuk perkembangannya alhamdulillah semakin baik gitu, dan semoga banyak orang yang suka gitu, karena kalau misalnya banyak orang yang nggak suka itu baru bermasalah di bisnis kita. Jadi susah majunya, susah berkembangnya. Kita harus menerima masukan dari orang lain. Feedback itu emang penting banget untuk kedepannya. Nih kan sekarang banyak ya untuk penjualan baik secara online, secara offline udah banyak banget kan di Indonesia. Nah, bagaimana sih Kak cara Kakak nih ngestrategiin marketing Kakak, entah produk Kakak agar lebih berkualitas dari yang lain, baik secara online maupun offline? Oke, sebetulnya target online dan offline pasti beda ya caranya. Cuman dari
maksudnya dari kita berbisnis, kita itu harus nentuin target market sama target audiensnya. Jadi kalau saya nih, Blues, Cookies, dan juga bakso mercon, itu target market dan target audiens tuh sama. Maksudnya anak muda gitu ya. Anak muda yang penyuka bakso mercon, Cookies, dan Blues gitu. Yang melek itu semua lah, fashion misalnya, yang Blues melek di fashion. Terus kalau bakso mercon dan Cookies yang suka ngemil gitu ya. Jadi bedanya target market sama target audiens tuh, kalau target market misalkan target marketnya anak bayi, target audiensnya ibu-ibu. Oh iya. Jualan produknya misalnya minyak telon, gitu, baby oil, gitu, atau bedak bayi kayak gitu sih. Nah kalau misalkan kita udah paham targetnya, gitu, baru kita gampang tuh masarinnya. Betul. Gitu. Dan tapi ya maksudnya nggak secara cuma-cuma juga ya jualannya, harus pakai ilmu gitu kan. Jadi selain target market dan target audiens, nah kita juga selanjutnya strategi pemasarannya. Misalnya kalau misalkan online, mungkin dari kalimat-kalimat yang membuat psikologis si pembelinya itu terpengaruh gitu. Maksudnya ini bukan jahat ya, maksudnya misalkan buy two get one gitu, kayak gitu. Terus kalau offline beda lagi strateginya gitu. Tetap ada strateginya masing-masing. Betul. Jadi makanya dalam berbisnis harus terus belajar. Benar. Bukan harus terus berjalan. Betul. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya di sini sekarang kan banyak banget nih, ada feedback negatif, ada yang positif. Misalnya, gimana sih cara kakak nih menghadapi keluhan dari feedback negatif dan positifnya tersebut? Jadi gini, kalau saya untuk saat ini ya, misalkan ada feedback buruk yang lebih dari 3 orang lah yang ngomong ya, tapi kita udah sesuaikan juga market kita tuh udah luas atau belum. Misalkan market kita masih sempit, misalnya market kita, maksudnya yang beli baru 5 orang lah, dari 3 orang itu udah ngasih feedback jelek nih, maksudnya yang kayak kritik lah gitu, kurang, misalnya bakso mercon kurang pedes nih, kurang gurih, itu harus kita terima sih. Betul. Gitu. Kecuali misalkan customer kita, pembeli kita nih udah 10, yang ngasih feedback 1, nah itu bisa jadi mungkin ya orang yang nggak suka sama kita berbisnis gitu-gitu sih. Oke, baik. Nah, untuk beberapa pertanyaan yang terakhir nih tentang rencana ke depannya, kakak tuh ada nggak sih rencana untuk ngembangin untuk kayak seperti cookies, terus bakso mercon, ada nggak sih kayak varian baru atau misalnya mau nambah produk lainnya nantinya? Pastinya kalau untuk memperluas ya, memperluas bisnis pasti, tapi belum tahu ke arah misalnya menambahkan menu atau menambah varian atau kayak inovasi bakso mercon rasa matcha, itu belum tahu ya, itu belum tahu ke depannya banget gitu. ya. Tapi kalau untuk perkembangan pasti harusnya selalu ada perkembangan gitu sih, itu harus. Oke, berarti ya tetap nanti bakalan ada produk baru nantinya tetap ya. Oke. Baik, nah untuk pertanyaan yang terakhir nih kak, apa sih harapan dan ya rencana kakak deh untuk kedepannya nih bisnis kakak ini supaya makin sukses, terus bakalan ada rencana buka cabang nggak atau memperluas pasarnya nih nanti kedepannya paling? Memperluas pasar udah pasti ada. Pertama di Indonesia dulu ya, saya taklukan gitu. Jadi kalau saya udah paham strategi marketingnya, saya udah paham gimana caranya meracuni orang-orang di Indonesia gitu. Jadi merambah ke pasar luar negeri. Gitu. Yang saya pikirkan itu maksudnya gimana masalah kebanyakan manusia di bumi ini bisa teratasi dengan bisnis saya gitu. Oke. Karena berawal dari masalah, penjualan itu bisa jadi makin sukses ya ke depannya. Sukses karena relate sama mereka gitu. Apalagi kan sekarang hidup kita makin modern, makin memperluas pasar lagi. Betul. Oke. Baik, mungkin itu dia tadi sedikit wawancara saya terkait penjualan UMKM yang telah dijualkan oleh Kak Nabila. Itu yaitu ada bakso mercon, lalu ada cookies,
biasanya tuh sistemnya itu gimana sih Kak? Pre-order kah atau Kakak stok kan untuk pertanyaan terakhir nih? Oh, kalau untuk blues itu sistemnya pre-order dan limited edition. Jadi nggak bosen gitu orang. Jadi misalnya model ini cuma tersedia 10 gitu. Terus nanti ganti lagi gitu. Jadi model lagi. Betul. Kalau untuk yang cookies itu nggak pre-order sih. Ready stock ya? Iya, ready stock. Dan kalau misalkan kita mau ready stock karena itu makanan, itu juga harus dipikirin tuh kapan expirednya gitu kan. Jangan sampai ngasih ke customer udah expired gitu kan. Jadi sebelum kita stok nih cookies, ya kita harus bisa masarin ya, gitu. Harus tahu strateginya, marketingnya harus matang juga ya. Nah, kalau bakso mercon ini benar-benar dadakan. Jadi kan saya naruh di Shopee Food dan GoFood gitu kan. Jadi kalau ada yang mesen baru dibikin gitu. Oke, mungkin cukup sekian sih pertanyaan dan wawancara saya. Semoga Kak Nabila bisa lebih luas lagi nanti penjualannya seperti itu. Oke deh, sekian, terima kasih saya untuk dari Prodi Sistem Informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.